Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, warga Temuguru Kecamatan Sempu dikejutkan dengan penemuan seorang mayat pria di bawah jembatan pada Sabtu pagi. Mayat pria tersebut ditemukan dengan posisi tertelungkup dan tersangkut di bebatuan sungai. Diketahui, identitas dari mayat tersebut merupakan seorang warga setempat berprofesi sebagai pencari rongsokan. Pemirsa, warga Dusun Kerajaan Wetan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di bawah jembatan Kelatak pada Sabtu pagi, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat pertama kali ditemukan, posisi mayat tersangkut tepat di bawah jembatan Sungai Dam Kelatak yang berada di samping sebuah toko bangunan dan separuh dari muka korban berada di dalam air. Saat ditemukan pertama kali oleh warga, mayat pria parubaya ini hanya mengenakan kaos serta celana pendek. Momen penemuan mayat ini pun sempat diabadikan oleh warga dan viral di media sosial. Petugas kepolisian sektor Sempu yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, identitas mayat itu adalah warga bernama Matrawi, 71 tahun, kakek yang berprofesi sebagai pencari rongsokan. Rumah korban sendiri ternyata tidak jauh dari lokasi penemuan. Kapolsek Sempu AKP Karyadi membenarkan terkait penemuan mayat warga Temuguru yang terjadi pada Sabtu pagi. Saat dikonfirmasi tim media Banyuwangi 1 TV melalui pesan singkat. Menurut pengakuan keluarga korban, sesaat sebelum ditemukan tersangkut di bawah jembatan, Matrawi sempat berpamitan untuk mencari rongsokan. Dan anak kandung korban yang saat ikut dalam upaya evakuasi tidak percaya jika mengetahui bahwa ayah kandungnya ditemukan sudah tidak bernyawa. AKP Karyadi menambahkan, dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diketahui mengidap penyakit epilepsi, vertigo, dan darah rendah. Diduga penyakit itu kambuh sesaat sebelum korban terjatuh ke sungai. Keluarga korban sendiri menolak untuk dilakukan autopsi dan menerima kematian korban dengan membuat surat pernyataan tertulis. Oleh pihak kepolisian, jasad Matrawi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung dikebumikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Desa Budi Aris Setiadi dalam 2 hari melakukan kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, telah banyak memberikan apresiasi terhadap capaian yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi. Selain mendorong kepala desa dan BPD untuk memacu kekompakan dalam memajukan desa, juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, Wakil Menteri Desa Budi Aris Setiadi di hari keduanya dalam melakukan kunjungan kerjanya pada Jumat pagi 1 April 2022 mendatangi Desa Wisata Sendang Seruni dan Desa Wisata Bangsering Underwater. Kedatangannya ke tempat wisata tersebut didampingi sang istri, yakni Zara Murzandina, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira, dan Ketua DPC Projo Banyuwangi Rudi Hartono Latif. 2 desa yang didatanginya tersebut merupakan desa wisata dengan konsep terbaik andalan Kabupaten Banyuwangi. Desa wisata ini merupakan perwujudan dari kemandirian untuk mendorong perekonomian dan kemajuan desa. Budi Aris Setiadi menyatakan 2 hari melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi telah banyak memperoleh makna dan arti. Bahwa Banyuwangi memiliki banyak potensi dan geliatnya pembangunan Banyuwangi semakin nampak dalam perwujudannya. Selain banyaknya potensi wisata yang dimiliki Banyuwangi, juga banyak desa mandiri yang terus memacu pergerakan untuk menuju kemajuan sebuah daerah. Dari sekian banyak kabupaten di Indonesia, Banyuwangi ialah salah satu kabupaten yang telah memiliki indikator
yang sangat baik dalam mengentaskan kemiskinan, pencegahan stunting, serta menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat. Budi Ari Setiadi juga berpesan kepada BPD seluruh Indonesia, khususnya di Banyuwangi, untuk terus memacu semangat dalam menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa, berkolaborasi bersama dalam menjalankan perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini untuk memberi arti dan makna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Kunjungan saya 2 hari di Banyuwangi ini memang memberi arti bahwa memberi makna bahwa memang pembangunan desa di seluruh Indonesia bergeliat, khususnya di Banyuwangi. Pembangunan desanya sudah sangat maju, sudah sangat banyak desa-desa mandirinya, dan kita mengharapkan terus bergerak sehingga desa ini bisa menandai kemajuan sebuah daerah. Jadi kalau kita bicara bukan Indonesia yang membangun desa, tapi desa yang membangun Indonesia. Dan begitu juga di Banyuwangi, kalau desanya maju-maju kan kabupatennya pasti maju, dan Kabupaten Banyuwangi adalah satu dari sekian kabupaten yang memiliki indikator-indikator yang sangat baik dari kemiskinan, stunting, dan juga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Budi Ari Setiadi yang juga sebagai Ketua Umum Projo menyerukan kepada seluruh anggota Projo di seluruh Indonesia untuk terus terlibat, membangun dan bergerak bersama masyarakat dalam menjadi agen pembangunan, memajukan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta berbakti kepada bangsa dan negara, sesuai dengan slogan Projo, yakni setia di garis rakyat. Menyerukan kepada seluruh kader Projo di seluruh Indonesia untuk terus membangun, bergerak bersama masyarakat, bergerak bersama rakyat untuk menjadi agen pembangunan, untuk bergerak bersama memajukan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, dan terus berbakti buat bangsa dan negara. Sesuai dengan slogan Projo adalah setia di garis rakyat. Saya Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ingin menyampaikan semangat terus-menerus untuk seluruh badan permusyawaratan desa, khususnya di Banyuwangi, untuk terus menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa, khususnya Kades, untuk sama-sama merencanakan, mengawasi pembangunan desa, sehingga pembangunan desa bisa memberi arti dan makna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Semangat untuk Banyuwangi Reborn. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat suku Using di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi menggelar tradisi sedekah penampan pada Jumat malam. Tradisi ini dilakukan dengan menggelar doa dan makan bersama di jalan kampung dengan menu wajib yakni ketupat. Harapannya, melalui sedekah penampan ini masyarakat diberi keberkahan dan ibadah puasa yang dijalankan selama sebulan penuh bisa berjalan lancar. Pemirsa, masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur memiliki tradisi tersendiri dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setelah melaksanakan ziarah kubur, masyarakat menggelar selamatan di jalan kampung dengan nama sedekah penampan pada Jumat malam. Selain berdoa bersama, mereka juga makan bersama makanan dengan menu ketupat yang dimasak secara swadaya oleh masyarakat di jalan-jalan kampung. Sedekah penampan sendiri sudah dilakukan masyarakat Osing di Desa Kemiren sejak dahulu kala. Penampan yang berarti menyambut dimaknai oleh masyarakat suku Osing sebagai suatu hal yang menggembirakan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sedekah penampan ini dilakukan juga untuk mendoakan arwah leluhur yang sudah meninggal agar diberi ketenangan selama berada di akhirat. Setelah doa dilaksanakan, masyarakat secara bersama-sama makan hidangan yang sudah disajikan dengan menu wajib ketupat. Ketupat yang memiliki bentuk segi 4 dimaknai sebagai 4 penjuru angin. Harapannya, puasa yang dijalankan oleh masyarakat saat bulan suci Ramadan bisa berjalan lancar dan keberkahan akan selalu menyertai masyarakat yang menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh dan diberi rezeki yang melimpah
hingga Lebaran nanti. Kalau penampan itu pelurit dari orang tua kita. Tiap-tiap kedatangan bulan puasa itu harus diadakan sedekah penampan utawa nompok dari wong pemikiran gitu, nyambut bulan puasa. Yang tujuannya pertama memberi makan utawa sedekah dumateng ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, biar bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Kegiatannya yaitu mulai pagi itu orang perempuan itu masak-masak untuk mempersiapkan sedekah penampan ini. Ada kopat gitu. Kopat sama lepet itu ya? Kopat sama lepet itu. Ketupat Pak ya? Ketupat. Ini namanya sedekah penampan bulan puasa. Jadi tujuannya untuk nompo menyambut bulan puasa dengan harapan mengirim doa kepada para almarhum, kepada leluhur kita agar lebih tenang di dunianya. Terus yang kedua, harapannya agar kita dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini diberi kelancaran, diberi barokah, diberi rezeki untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, sehari jelang puasa Ramadan, warga Banyuwangi masih disibukkan dengan rutinitas ziarah makam para leluhur. Berburu bunga setaman menjadi menu wajib sebelum menuju tempat pemakaman umum. Meski sempat bingung karena adanya perbedaan penentuan awal puasa, namun warga tetap antusias menyambangi sekaligus memanjatkan doa bagi para leluhur. Pemirsa, bagi umat Islam khususnya yang berada di Pulau Jawa, tradisi ziarah makam menjadi rutinitas penting yang tak bisa ditinggalkan jelang perayaan bulan suci Ramadan. Sejumlah kompleks pemakaman umum yang biasa sepi dan lengang mendadak mulai dipadati dengan kedatangan para peziarah yang datang dari berbagai tempat. Berburu bunga setaman menjadi menu wajib sebelum mendatangi makam para leluhur. Sejak pagi, stan bunga dadakan pinggir jalan yang muncul saat Ramadan datang mulai diramaikan dengan pesanan bunga dari para peziarah. Tak hanya warga dekat TPU, warga yang kebetulan makam leluhurnya jauh dari tempat tinggalnya menyempatkan diri demi bisa menyambang makam, sekaligus memanjatkan doa bagi leluhurnya. Jarak pun tidak menjadi halangan bagi mereka, meski waktu yang dimiliki singkat dan harus menjalankan rutinitas kantor kembali. Riri salah satunya, warga asal Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, rela menempuh jarak hingga belasan kilometer menuju kompleks pemakaman leluhurnya yang berada di Kecamatan Celuring. Rutinitas ini ia lakukan lantaran sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sejak pagi dirinya sudah berburu bunga setaman untuk ditaburkan di atas makam orang tuanya. Wanita ini mengaku mengunjungi makam atau nyekar sudah menjadi agenda wajib jelang puasa Ramadan. Karena sudah menjadi tradisi, Riri mengaku tidak ada perbedaan berarti dari tahun sebelumnya. Mulai dari membersihkan makam serta memanjatkan doa di depan makam leluhur, menjadi rutinitas nyekar yang sudah dilakukan sampai saat ini. Riri mengaku sempat kebingungan lantaran perbedaan penentuan awal puasa. Namun, setelah ditentukan pemerintah pada minggu esok, dirinya pun bergegas menuju TPU Trembelang, Kecamatan Celuring. Acara rutin setiap menjelang puasa, nyekar namanya. Tadi keperluannya apa saja yang dibawa? Air, terus bunga untuk ditaburkan di atas makamnya. Ya nggak ada sih sebetulnya, ya sama aja, soalnya ini kan sudah tradisi dari dulu, jadi ya tetap ramai gitu. Ya kalau seperti itu berpengaruh sih ya, jadi kayak kemarin itu ramai gitu, mungkin
dikiranya hari ini sudah puasa, tapi ternyata keputusan dari pemerintah kan belum, jadi hari ini agak sepi. Nggak ada, sama aja. Sama aja. Iya. Belinya di depan makam situ ada. Oh, di depan makam sudah tersedia ya, Mbak? Iya. Karena sudah tertindih atau diganti dengan makam yang baru, banyak peziarah yang datang ke TPU Tremblang ini sengaja menaruh bunga di depan kompleks pemakaman. Sekaligus pertanda bahwa tradisi ini terus diturunkan meski makam leluhur tidak lagi ditemukan. Seperti diketahui, penentuan awal puasa mengalami perbedaan pada Ramadan tahun ini. Pemerintah sendiri resmi menentukan awal puasa Ramadan 1443 Hijriah pada tanggal 3 April atau minggu esok, lewat sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada Jumat malam. Sedangkan Muhammadiyah sendiri sudah menentukan awal puasa jatuh pada tanggal 2 April 2022. Sehingga warga Muhammadiyah mulai Sabtu ini sudah menjalankan ibadah puasa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.